Saduki adalah kelompok yang merapat ke Romawi demi keamanan umat Yahudi. Farisi dan Saduki kompromi terhadap Romawi, berbeda dengan Selot yang menentang Romawi. Dari sini muncul kata zealous atau fanatik. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus menyebut pemimpin Selot adalah Yudas dari Galilea. Kisah Para Rasul 5 ayat 37 menyebut pemberontakan Yudas dari Galilea. Selot melawan Romawi secara konsisten sejak tahun 66 Masehi hingga Romawi menghancurkan Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi. Salah satu murid Yesus, Simon, adalah anggota Selot, sehingga Alkitab menyebut Simon orang Selot. Kelompok Yahudi lain adalah Eseni. Eseni memisahkan diri dari pengaruh Romawi juga dari Bait Suci. Eseni tidak tunduk pada imam-imam besar yang diangkat oleh Raja Yudea. Eseni inilah yang menulis lengkap Alkitab Perjanjian Lama yang dikenal dengan nama Naskah Laut Mati yang ditemukan di Qumran, kawasan gurun di dekat Laut Mati Israel. Kekuasaan Romawi membawa keburukan bagi bangsa Yahudi sebab Bait Suci diruntuhkan, Yerusalem dihancurkan, dan nama Yudea diubah menjadi Palestina oleh Kaisar Romawi Hadrian pada tahun 135 Masehi. Kehancuran Bait Suci dan Yerusalem inilah yang dinubuatkan Yesus. Lukas 19 ayat 41-44 berkata, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, 'Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Elohim melawat engkau.'" Yesus menangisi Yerusalem karena Yesus mengetahui peristiwa di masa depan yang akan menimpa bangsa Israel, bangsanya sendiri. Tangisan Yesus menunjukkan duka cita, tetapi perkataan Yesus juga menunjukkan harapan, yakni bila mana Elohim melawat engkau. Bangsa Israel tidak dibiarkan sendiri sebab Tuhan akan melawat Israel. Kehancuran Bait Suci pertama oleh Babilonia dan Bait Suci kedua oleh Romawi diperingati oleh orang Yahudi pada Tisha B'Av. Orang Yahudi akan berpuasa 24 jam, duduk di lantai, diterangi lilin untuk membaca kitab ratapan. Namun dalam kitab ratapan yang sama terdapat janji kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, janji tentang kasih setia Tuhan inilah yang kita saksikan sekarang. Israel tidak dijajah lagi, Yerusalem yang dulu dihancurkan kini telah penuh dengan orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem. Kita sedang menyaksikan nubuatan Nabi Yeremia tergenapi. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak bangsa menjajah Israel, namun akhirnya janji pemulihan Tuhan yang terjadi. Yeremia 33 ayat 11 berbunyi, "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Pemulihan sudah dan sedang terjadi. Menorah Bait Suci kedua yang dirampas Romawi justru digunakan sebagai simbol negara Israel." Salam damai dari Fakta Israel.